Tapi sampean pasti pernah dibully ya, Pak? Biasa. Biasa ya? Biasa. Di sosmed, di ini. Biasa. Baca nggak Pak Bupati ketika? Baca semuanya. Bulian apapun, seburuk apapun, itu saya terima dengan senang. Nah, kalau dalam bahasa birokrasi, rentang kendalinya provinsi ke kabupaten yang ada di Jawa Tengah Terlalu luas. 35 kabupaten kota itu luas sekali. Iya. Sangat luas sekali. Contoh konkret saja, yang ini sampai hari ini saya belum ikhlas tentang undang-undang kewenangan SMA, SMK dikelola oleh provinsi. Ya, betul. Bumi Intan Pari atau Karanganyar dikenal dengan wisatanya, mulai dari Candi Ceto hingga Tawangmangu. Wilayah tersebut saat ini dinahkodai oleh Juliatmono selaku Bupati Karanganyar yang sudah menjabat selama 2 periode. Nama Juliatmono juga sempat menjadi perbincangan karena pengadaan mobil dinas baru yang beda dengan lainnya, yaitu Jeep Wrangler Rubicon seharga 1,98 miliar rupiah. Selain soal mobil dinas, Juliatmono juga menjadi perbincangan lantaran usulannya, yaitu pembentukan Provinsi Solo Raya. Menjadi nahkoda di daerah yang terkenal dengan wisatanya, tentu saja pandemi menjadi masalah besar bagi Karanganyar lantaran pembatasan pengunjung hingga penutupan tempat wisata guna mencegah penyebaran COVID-19. Lalu, bagaimana langkah orang nomor 1 di Bumi Intan Pari menghadapi hal tersebut? Bagaimana kabar terkini soal Provinsi Solo Raya dan Rubicon? Simak selengkapnya di wawancara eksklusif News Director Tribun Network, Febi Mahendra Putra, bersama Juliatmono selaku Bupati Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kalau kita pergi ke Candi Ceto, kalau kita pergi ke Candi Sukoh, dan kalau kita pergi ke Tawangmangu, tahukah Anda bahwa wilayah itu merupakan wilayah kabupaten dari wilayah yang ada di Kota Solo Raya ini, ya. Kabupaten itu yang sangat terkenal dengan lokasi wisatanya. Jadi saya saat ini bersama dengan tokoh penting di wilayah itu, di wilayah Solo Raya ini, yang disebut sebagai Kabupaten Karanganyar. Saya telah bersama dengan Pak Bupati Karanganyar, Bapak Juliatmono. Beliau ini sudah 2 kali masuk ke periode kedua. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam. Luar biasa. Pak Sehat. Alhamdulillah. Pak Bupati, kawasan Karanganyar ini merupakan kawasan yang sudah dikenal sejak lama, kawasan pariwisata. Tetapi saya ingin tanya kepada Pak Bupati kali ini, bukan mengenai pariwisata, tetapi mengenai apa yang Bapak alami dan apa yang terjadi ketika pemerintah Republik Indonesia menyatakan PPKM darurat di wilayah Jawa dan Bali sejak tanggal 3 Juli. Apa yang terjadi, Pak, pada waktu itu di Karanganyar? Mungkin juga karena karunia Tuhan. Ya. Saya pertama kali diberikan informasi seputar COVID-19 itu justru pelakunya langsung. Oh gitu ya? Saat ada salah seorang yang meninggal dunia di Kota Solo, sopir dari ambulan kendaraan yang meninggal itu tergopoh-gopoh jam 6 sore ke rumah saya. Gitu ya, Pak ya? Saya tanggalnya lupa, tapi itu tahun 2020-an. Tahun 2020. Ya. Nah, saat itu dia ke rumah saya, rumah pribadi. Dia tergopoh-gopoh, dia sampaikan, "Pak, saya ini lagi panik, ada apa? Saya ini sopir yang meninggal kemarin COVID-19. Astagfirullahaladzim. Itu. Saya udah salaman itu. Iya. Nah, terus maunya apa? Pak, saya ini panik kalau saya harus diisolasi 14 hari. Iya. Siapa yang membiayai keluarga saya? Nah. Terus bagaimana nanti ceritanya saya? Gitu. Itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Anda tidak boleh pergi kemana-mana, langsung pulang ke rumah. Itu warga Karanganyar? Warga Karanganyar. Nanti biar puskesmas yang akan mengambil langkah-langkah, yang ngurusi, yang membiayai nanti semuanya pemerintah. Langsung ke bawah, pulang, ya. Salaman lagi sama saya. Ini sejarah penting, itu baru saya ceritakan pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2020. Ya. Karena sudah lama itu,
sampai ke menjelang Idul Fitri. Artinya pengalaman pribadi saya bersentuhan itu, saya harus menenangkan diri. Saya harus mencuci tangan, saya harus kembali mandi, langsung beraktivitas pada masa. Tapi saya sembunyikan identitas bahwa saya ketemu itu supaya saya menyiapkan mental saya. Ya. Dan setelah itu 14 hari berikutnya saya negatif. Dia juga negatif sehingga tidak perlu ragu, tidak terpapar apa-apa. Tapi pada waktu itu Bapak kan tidak ikut positif toh? Tidak, ya? Belum pernah. Hanya salaman saja. Salaman, ya. Tapi karena yang bersangkutan negatif, saya juga senang, tenang. Setelah itu kita juga negatif. Nah, itu yang memunculkan rasa percaya diri saya untuk terus berada di tengah-tengah masyarakat, menenangkan jangan sampai terjadi kepanikan. Tenang, semuanya terjaga dan pemerintah melindungi dan baik. Kalau waktu Juli itu Pak, Juli 2021, hampir semua rumah sakit kita di negeri ini hampir kolaps. Ya. Board of occupancy rate-nya tinggi. Apa-apa yang terjadi waktu itu di Karanganyar? Di samping kita tiap hari rapat koordinasi satgas di masing-masing OPD, kecamatan, desa sudah terbentuk dengan sangat bagus. Kita memang full 24 jam. Tapi kami juga tenangkan masyarakat itu. Dan rumah sakit memang betul-betul hampir 90% semua bor penuh dengan pasien itu. Dan semuanya luar biasa, amat mencekam saat itu. Waktu itu mencekam ya? Tapi kita terus menenangkan dan kita siapkan bor-bor yang lain. Jangan sampai kesulitan tidak ada bor. Rumah sakit negeri kita siapkan, rumah sakit swasta kita siapkan. Sambil kita bergerak berjalan itu kita siapkan isolasi terpusat yang kalau terjadi ledakan yang tidak terkendali, kita sudah siapkan langkah-langkah penyelamatan untuk menempatkan mereka di isolasi terpusat. Kami juga terus koordinasi dengan penyedia oksigen. Ya, betul. Pada kita waktu siapkan terus sampai di situ. Saya siapkan 24 jam satgas dari Satpol PP nunggoni di penyedia oksigen. Supaya jangan sampai pasukan oksigen berkurang atau tidak tercukupi. Dan semuanya terkondisi dengan baik. Saat oksigen sudah landai dengan baik, saya berikan gratis cuma-cuma pengisian oksigen tabung yang masyarakat saya titik di beberapa kecamatan masyarakat ternyata punya oksigen kecil-kecil untuk cadangan keluarga di rumah masing-masing. Itu saya putar, saya suruh membantu, saya gratiskan itu. Alhamdulillah semua berjalan baik. Pada waktu itu perasaan Pak Jul gimana? Bingung, takut, atau apa Pak? Waktu terjadi ledakan pasien itu? Kalau manusiawi siapa yang tidak takut menghadapi situasi. Takut juga ya? Secara manusia pasti takut. Tapi karena kita harus berada di tengah masyarakat, menunjukkan pemerintah itu hadir, dan kita tidak boleh merasa khawatir dan takut, kita ya tetap tenang terus berada di tengah masyarakat. Tentu harus kita steril dari protokol kesehatan. Tapi kita pada waktu itu Pak Jul kemana-mana pakai hazmat? Iya, enggak hazmat enggak, hanya pakai masker saja. Masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer, terus sangu kita itu setiap pulang mandi, terus begitu terus. Sehingga Pak Jul, di antara orang-orang dekat Pak Jul, ada yang kena enggak? Ada. Kan beberapa pegawai juga ada yang kena. Ada yang fatality-nya, terjadi fatality sampai meninggal enggak di antara orang-orang dekat Pak Jul? Ada. Dokter ada. Tenaga medis ada. Dokter rumah sakit saya ada yang meninggal. Karena terinfeksi COVID-19. Iya, memang meninggal karena COVID juga. Dan itu sempat membuat kepanikan. Down gitu ya. Para perawat dan dokter-dokter juga. Dokter yang baik, dia juga bekerja dengan baik. Toh terpapar, tidak bisa diselamatkan. Dan itu mempengaruhi psikologi. Mempengaruhi psikologi. Bergabungnya itu agak lama. Untuk move on itu agak susah. Karena Pak ini di hadapan kita. Meninggal. Gitu. Memang situasi saat itu memang sungguh luar biasa. Jadi mencekam, kemudian lalu lalang tiap hari mobil, ambulans, jenazah, ambulan itu membuat suasana memang lagi mencekam ya. Lagi mencekam. Tapi di Karanganyar tidak ada lokasi pemakaman massal untuk COVID, nggak ada? Nggak ada. Jadi di masing-masing makamnya masyarakat itu. Dan saya bersyukur karena
menerimanya dengan baik, Mas. Tidak ada satupun jenazah COVID yang ditolak oleh warga masyarakat. Ya, Pak Jul, di tengah situasi seperti itu sering muncul isu ini yang bikin tambah nggak keruan ini, bahwa banyak orang atau tenaga kesehatan kita atau rumah sakit kita itu meng-COVID-kan orang yang tidak COVID. Gimana ini? Di Karanganyar ini isu ini ada nggak, Pak? Isu itu saya kira umum ada di mana-mana. Stigma orang begitu. Saya justru di tengah masyarakat juga saya sampaikan. Jangan sampai merasa kalau ke rumah sakit di COVID-kan. Enggak. Penanganan tindakan pertama di rumah sakit memang yang diperiksa itu. Bukan di COVID-kan. Gitu loh. Supaya masyarakat tahu, karena ini sedang wabah pandemi COVID-19. Kalau masuk rumah sakit, sebelum diperiksa komorbid penyakitnya, ini dilihat dulu. Supaya apa? Tidak menyebabkan penularan. Itu yang kita sosialisasikan pada masyarakat. Karena yang tidak bertanggung jawab selalu menyebarkan berita-berita seperti itu. Sehingga rumah sakit, puskesmas, di saat kondisi mencekam itu memang nyaris tidak ada pasien. Gitu ya? Rumah sakit tidak ada pasien. Itulah yang menyebabkan bornya longgar. Karena memang tidak ada pasien umum. Khawatir, takut juga. Oh iya. Ketularan. Iya. Bornya bisa tercukupi. Iya. Itu loh. Ternyata loh ini saya perhatikan alam juga ya. Iya. Pak Jul, selain cerita soal sopir ambulan tadi, di masa pandemi itu ada nggak cerita lain yang kira-kira lucu gitu? Selain yang tadi itu, yang didatangi oleh supir ambulan, baru ngamper ini, selain itu ada nggak yang lucu unik? Unik itu sini. Di awal-awal pandemi, ya. Setelah yang tadi saya didatangi oleh supir ambulan yang saya sembunyikan identitasnya dan saya tidak pernah cerita. Ini pengalaman saya, berarti saya disiapkan Tuhan supaya menghadapi ini dengan tenang. Toh ternyata 15 hari kita negatif, tidak ada apa-apa. Nah yang lucu itu, di sebuah kampung, itu kebetulan dia satu, ini manol, tukang kuli-kuli di pasar. Manol. Yang kedua, dia kebetulan juga seneng mijet orang. Oh, ya. Nah, dipanggil orang, dia Mbah, pijet, Nah, dia itu kena COVID ya. Nah, tidak mau diperiksa, lari kemana-mana. Dan dia ketemu orang, malah salaman. Dipeluk-peluk, supaya dia ketularan juga. Kemudian dia ke masjid, salaman. Kalau saya kena, semua harus kena. Wah, ini saya pusing menghadapi seperti itu. Akhirnya sampai saya minta Babinsa, Babin Kaptipmas, supaya menjaga mereka. Dan kebetulan dia istirahat di emperan rumah orang. Saya grebek dari situ. Langsung kita tangkap. Bawa ke rumah sakit? Bawa ke rumah sakit, masukkan ambulan di rumah sakit. Rumah sakit saja, para perawat melayani juga ketakutan karena disenggol-senggol. Ini wong gendeng ini. Itu lucu tapi mencekam juga. Iya, bikin orang lain ketakutan ya, Pak Jul. Bikin orang ketakutan. Dan sampai di rumah, sekalipun sudah negatif, 14 hari itu, di rumah juga saya tunggui beberapa orang, beberapa minggu kemudian supaya kita pastikan mereka betul-betul sehat. Iya. Pak Jul, kondisi sekarang kan sudah mulai landai ya Pak Jul ya. Tetapi kunci kelandaian itu konon kabarnya adalah satu diantaranya adalah karena program vaksinasi. Bisa cerita Pak Jul, tingkat vaksinasi di Kabupaten Karanganyar itu untuk yang vaksin pertama berapa, vaksin kedua berapa, dan target sampai akhir tahun berapa Pak Jul? Ya, kebetulan saya bersyukur masyarakat Karanganyar itu antusiasme untuk ikut divaksin memang cukup tinggi. Oleh karena pada saat awal-awal kita sulit mendapatkan vaksin, pertama kan susah ya. Masing-masing kabupaten juga dicek betul berapa vaksinnya sudah terserap betul. Nah, kita bikin link untuk anak-anak muda. Yang pakai link percepatan itu kan berarti ada dorongan merangsang pengen divaksin. Nah, kemudian kita ikuti dengan penjadwalan. Semuanya berjalan dengan sangat bagus. Sekarang sudah 86%. Itu pakai pertama ya? Itu pakai door prize nggak Pak?
Nggak ada. Kan di beberapa daerah ikut Belum vaksin, belum, ada ya. door prize sepeda Belum, motor, belum. ada sembako. Kan ini Pak? Enggak ya, ini enggak Nggak pakai ada, ya? nggak ada, Pak. 86%. 86%. Lalu yang kedua? Dosis kedua sudah 60%. 60%. Jadi nanti sampai akhir Desember tahun ini targetnya buat Pak Bupati berapa nih? Sebetulnya kemarin kami ingin target itu di atas 100%. Lah kok targetnya di atas 100% gimana Pak? Loh, Jadi orang yang di luar bukan. Yang berkewajiban divaksin. Oh ya ya ya. Jadi Penduduk di luar ya iya kabupaten, betul gitu. betul betul. Penduduk saya itu 960-an. Ya ya ya. Yang berkewajiban divaksin kan 770-an. Jadi harusnya di atas 700. Di atas 770-an ini berarti melampaui 100% 100%. dari target. Iya 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 iya. Kita akan kejar itu. Tapi kan ada yang tidak di rumah. Iya iya. Domisilinya di luar daerah. Di luar daerah kalau vaksin KTP-nya masih karangnya, linknya masih tercatat karangnya. Oh gitu Tapi ya yang ya. belum divaksin kan berisiko dia. Nah kalau sudah 60% ini, jadi sekarang Kabupaten Karanganyar masuk level berapa? 1? Level 2. Masih berdua? Masih level 2. Dua. Sesolo Raya. Sesolo Raya ya. Masih level 2. Ini tergantung dari tingkat vaksinasi kedua Pak ya. Betul. Kira-kira ini bisa di 70 nggak nih akhir tahun yang kedua nih? Mestinya sudah. Sudah ya? Sudah. Mestinya rata-rata sudah. Bab kalau kabupaten saya masih yang tertinggi di Jawa Tengah. Oh masih tertinggi kabupaten ya? Misalnya Solo Raya. Kota Solo tentu, karena jumlah penduduknya sedikit kan. Ya, ya betul. Nah setelah itu baru saya kabupaten dari Solo Raya, itu paling tinggi. Ya, ya, ya. Capaian vaksinasi. Ya, ya, nah, ya. kita harap dosis 2 itu di akhir tahun sudah bisa 70, mungkin lebih dari 70%. Nah, harapan kita di pasca PPKM level 2 atau nanti memasuki awal bulan Januari, cita-cita kita semua level 1 sudah bisa level 1. Ya, ya, ya. Bisa tumbuhnya lebih cepat. Nah, sekarang di level 2 ini seluruh sarana wisata buka ya? Buka udah lama. Udah lama ya? Hotel-hotel buka ya? Semua. Ya, ya, ya. Diatur 50% nanti itu aturannya. Prakteknya siapa yang ngawasi? Iya, 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 iya. Luar biasa. Ayo, biar mereka nyaman, Ya, ya. seneng juga. Mereka kita dorong supaya rasionalitas karena penyebaran COVID ini seperti itu semua udah tahu, jaga diri masing-masing. Lek gak balik mana kok? Iya, tumbuhkan ekonomi tapi jaganan apa-apamu dewi. Ya, Jangan karena pemerintah bermasker, enggak ada pemerintah dicopot lagi itu bukan budaya yang baik. Supaya besok terus berkembang, berjualan masih lancar terus ya. Oke. Pak Jul ini kan sudah dapat amanah 2 periode ini. Betul ya? Bisa nggak cerita Pak? Enaknya jadi Bupati Karanganyar 2 periode ini apa? Enaknya apa enaknya? Enaknya itu duit akeh? Bukan. Oh bukan. Kalau motivasinya itu keliru. Keliru ya? Karena Iya. berbanding terbalik. Oh berbanding terbalik ya? Tidak mungkin. Ah. Dicari itu malah tidak dapat. Gitu. Oh gitu ya? Karena motivasinya mengabdi harus mengabdi. Ya. Enaknya itu bisa membantu orang mengeksekusi program dengan cepat. Bantu orang eksekusi program cepat duit duduk duit dewe, duit pemerintah, negara ya, itu enak ya. Paling menyenangkan dan itu membuat batin tuh seneng banget sama orang dalam waktu cepat. Ya, ini ya. kok jalannya rusak banget. Wah inilah para kasih. Itu gitu ya. ada kesulitan eksekusi. Jadi bisa membantu lebih banyak orang kira-kira gitu ya. Dengan cepat. Itu enaknya. Gak enaknya apa Pak? Gak enaknya itu orang yang waktu yang tersisa untuk ngurusi mereka semuanya. Oh. Waktunya habis tersita untuk memberikan pelayanan itu Nah. karena dipilih langsung. Iya, iya, iya. Resikonya itu kita tidak boleh sembunyi. Nggak boleh sembunyi ya? 24 jam ketemu. Ditekani orang harus ditemui. Harus diterima dengan senang hati. Jadi waktu bupati kok libur enggak ada. Ya, kayaknya libur ya. Bupati kok libur. Tapi sampean pasti pernah dibully ya Pak? Biasa. Biasa ya? Biasa. Di sosmed, di ini. Biasa. Baca nggak Pak Bupati ketika? Baca semuanya. Bulian apapun, seburuk apapun, itu saya terima dengan senang. Nah, di antara bully-bulian Pak Bupati, yang paling menyakitkan apa Pak? Dibully apa? Panjenengan, paling menyakitkan. Korupsi kah? Punya simpanan kah? Maksudnya simpanan duit, bukan simpanan yang lain. Gitu. Kalau bully itu di sebelum pilkada, saya anggap tidak menyakitkan, karena itu bagian dari black campaign. Black campaign. Ya. Itu.
Apa ya? Misalkan apa, korupsi, lalu kemudian menghamburkan uang rakyat. Kan ada di bulian begitu. Atau kayak so nyambut gawe. Ada nggak, Pak? Nggak ada. Nggak ada ya? Kalau bulian-bulian seperti itu saya mati nggak ada. Bulian yang dulu menggemparkan jagat Indonesia, itu waktu saya beli Rubicon. Nah, itu maksud saya. Ya, itu yang... Ya. Tapi saya anggap tuh rasional biasa-biasa saja. Oh, saya jadi anggap bukan bulian yang menyakitkan. Biasa, Pak. Senang aja. Kenapa? Saya bukan beli merek. Saya beli CC. Oh, aturannya CC. CC. Ya. Jadi bukan beli merek tapi CC. Beli CC. Dan fungsi ya? Ya, fungsi memang di sana seperti alamnya kayak gitu ya, memerlukan. Dan saya sangat efisien menggunakan anggaran selama 2 periode hampir berakhir ini. Saya tidak minta fasilitas apa di pemerintah. Di periode pertama selesai itu kan mestinya ada kewajiban saya diberikan fasilitas untuk bisa membeli lelang kendaraan dinasnya yang dia pakai. Enggak saya pakai. Enggak pakai. Ya. Saya beli itu karena memang kondisi wilayahnya seperti itu dan saya beli CC. Tapi setelah kami beli lancar, tidak ada masalah apapun, terbitlah peraturan pemerintah sudah tidak boleh kendaraan yang melebihi harganya 440-an berapa juta itu loh. Sehingga pasca saya tidak ada yang mau beli. Iya. Aturannya tidak boleh. Iya, jadi sampean beruntung. Iya, karena itulah mungkin terus bikin aturan dulu. Iya. Pak Bupati, gini Pak Bupati. Ada 300 lebih kepala daerah yang harus berurusan dengan KPK, termasuk Bupati Karanganyar sebelumnya. Nah, untuk agar Pak Bupati termasuk orang yang bukan bagian dari mereka selamat gitulah, termasuk orang-orang di sekitar pemerintahan kabupaten, apa yang mesti harus dilakukan? Bapak lakukan supaya ini gak urusan lah sama KPK. Pertama, tidak boleh punya motif apapun. Oh gitu ya. Tidak pernah kita menitipkan apapun kepada eksekutif. Bekerja padanya, fungsi kita memberikan pelayanan yang baik agar Karanganyar itu maju. Dan kita juga tidak pernah punya motif apapun di situ. Cara menghindarinya ya seperti itu. Cara menghindarinya coba pakai motif ya? Jangan ada motif apapun, bekerja sesuai fungsinya masing-masing, yuk layani dengan baik. Dan setiap saya pantau, kami juga punya lembaga survei, kadang-kadang kepuasan masyarakat itu seperti apa. Di mana titik-titik lemahnya, kita terus sempurnakan dengan tahapan evaluasi sehingga setiap perencanaan kita cek dengan baik, pelaksananya kita awasi dengan bagus, ya kita evaluasi mana kekurangannya dan kami berikan keteladanan, jangan sampai ada motif apapun, hindari ini membawa citra buruk bagi siapapun untuk generasi ke depan. Jangan gitu. Dan alhamdulillahnya Pak Febi, saya dipilih masyarakat itu bukan karena faktor uang. Saya tidak pakai manuver politik apapun, sehingga saya ini harus berutang budi pada rakyat. Harus saya tunaikan dengan sebaik-baiknya, entah saya diambilin tidak pakai apa-apa. Kalau pakai apa-apa boleh-bolehan. Mungkin. Bisa punya motif orang pakai apa-apa. Saya tidak punya apa-apa. Justru saya lah yang harus terus menunjukkan kedekatan. Dan saya harus datang di tengah-tengah mereka memberikan pelayanan. Untuk Pak, saya jarak dengan masa tidak ada jaraknya, tidak berjarak. Supaya para kepala dinas mengikuti cara Bapak dan mereka tidak terjebak pada masalah korupsi gimana? Para kepala dinas ini kan punya setiap saat kita pantau, kita evaluasi. Kalau secara regulasi kan laporan LHKPN-nya kan sudah normatif biasa dan itu cakupannya sudah lebih dari 97%. Ketaatan melaporkan harta kekayaan aparatur sipil negara, para pejabat-pejabat struktural. Yang kedua kita terus lakukan koordinasi menghayati filosofi hidup ini seperti apa. Toh mereka juga bekerja di tengah-tengah masyarakat. Kita dibatasi waktu juga. Besok kalaupun purna juga masih terhormat, jangan meninggalkan efek apapun. Itu saya cairkan. Jadi saya itu selalu bekerja antitesa. Kalau dulu birokrat itu terlalu kaku, menjaga kewibawaan, sulit ditemui misalnya. Tidak boleh terjadi.
Itu cairkan ya. melebur bersama dengan masyarakat. Ya. Kita hanya diberi tugas. Ya, Pak Bupati. Satu di antara hal yang paling rawan di pemerintahan adalah jual beli jabatan. Ya. Beberapa kepala daerah terpleset karena itu. Gimana kalau di Karanganyar, Pak? Jabatan itu kan sebetulnya kepercayaan. Betul. Kalau dijual, kemudian ada yang membeli dan yang tidak kompeten, kan ketahuan juga oleh publik. Ya. Oh, ini goblok no, Ya. Masa iso jadi kepala dinas? Jadi camat. Wah, bisa saja orang memprediksi dari situ. Di samping seleksi melalui kompetensi, uji publik sesuai dengan ketentuan yang normatif lah. Kita kan juga mengamati yang bersangkutan siapa. Bagaimana masyarakat menerima mereka. Nah itu kita hindari, jangan sampai seperti itu. Ya. Mengabdinya bisa total juga. Ya. Itu kita hindari lah, jangan sampai terjadi. Pak Jul ini adalah orang yang selalu menggelorakan, selalu mensosialisasikan, selalu ngomong soal Provinsi Solo Raya. Motifnya apa sih Pak Jul? Saya sederhana sebetulnya. Ya. Ini jarak rentang kendali. Kalau dalam bahasa birokrasi rentang kendalinya provinsi ke kabupaten yang ada di Jawa Tengah terlalu luas. 45 kabupaten kota itu luas sekali. Iya. Sangat luas sekali. Contoh konkret saja, yang ini sampai hari ini saya belum ikhlas tentang undang-undang kewenangan SMA, SMK dikelola oleh provinsi. Ya betul. Penduduk itu ada di kabupaten, rakyat ada di kabupaten, anak-anak di kabupaten. Dulu saya tiap hari ke SMA, SMK. Dulu masih ya SMA ya. Karena apa? Generasi ini perlu untuk diberikan wawasan agar pasca dia lulus survive. Jadi ketika diambil alih provinsi, sampean nggak terima, men? Terima, Pak. Masuknya saya tidak bisa terlalu leluasa. Pak guru-bu gurunya juga bukan kewenangan Bapak sekarang. Iya. Kalau koordinasi oke, lo ngatur-ngatur kan enggak bisa. Nah, rentang kendalinya terlalu luas. Ya. Nah, kalau berdiri Solo Raya, provinsi ini kenapa tidak? Toh sarana prasarana cukup. Semuanya saya kira sangat memadai. Tempatnya juga strategis. Apa sih sebetulnya yang dikehendaki? Ya ini rentang kendalinya kan pendek. Tapi nanti kalau Solo Raya jadi provinsi sendiri, gitu Jawa Tengah jadi jadi pertumbuhan ekonominya ini pasti melambat yang di sebelah barat. Iya. Saya cek juga dari beberapa yang di sana memang kehilangan Solo Raya sama dengan kehilangan Jawa Tengah. Ya. Lah gak terima, Pak. Pasti gubernurnya pasti tidak setuju, saya sudah memahami itu. Tapi kalau sudah selepas dari gubernur nanti mungkin juga akan lain cara berpikirnya. Mungkin jadi memicu mereka untuk lebih maju gitu. Daripada ini terlalu luas. Sampai dulu saya pernah ada ekstrim. Kenapa sih masih ada gubernur? Gak perlu jadi gubernur ya? Tidak perlu. Bayangan aja. Kalau di provinsi tidak punya wilayah loh. Betul. Bagi habis. Ya otonominya di kabupaten kota, betul. Kalau punya uang 20 triliun saja, itu. Dibagi aja ya? Dibagi per kabupaten. Pertumbuhnya bisa dahsyat. Jadi kalau lewat provinsi malah ngabisin duit ya? Ngabisin duit. Ya. Tapi kan gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah, ngawasi. Kalau wakil itu tidak usah. Gubernur. Setingkat menteri sebagai penyambung lidah, koordinator pemerintah pusat, ngordinir bupati, wali kota. Menarik juga ya. Jadi pejabatnya tidak terlalu banyak ya. Tidak terlalu banyak. Duitnya bisa dibagi habis. Dan itu akan sangat memperkuat posisi NKRI. Gitu ya. Kalau gitu tak hapusnya ya gubernur. Dulu begitu. Iya. Kita itu ingin generasi muda, Pak. Iya. Anak-anak muda ini bonus demografi kan luar biasa, cerdas. Kalau tidak punya akses untuk ikut terlibat membangun negara nanti dengan cara harus dirubah tata kelola kita. Itu nanti seperti apa? Pak Jul, kalau Pak Jul, kalau nanti misalkan Provinsi Solo Raya ini ada itu, yang pas ibu kotanya di mana? Di Solo juga? Di
Di Solo lah. Di Solo lah ya. Bukan di Karanganyar ya, bukan. Solo lah. Solo ya, iya. Kecuali. Ya. Saya pikir Karanganyar aja itu. Kalau Magetan, Ngawi, Ponorogo, terus Madiun misalnya. Kalau itu pun bergabung, lah bisa yang di tengah-tengahnya jadi Karanganyar. Jadi Solo, Ngawi, Magetan gabung jadi Provinsi Solo Raya. Itu kan boleh jadi yang di tengah Karanganyar jadi ibu kota. Kan ada perjanjian kerjasama Karisma Pawirogo. Bener juga. Karanganyar, Sragen, Wonogiri, Pacitan, Magetan, Ponorogo. Madiun itu dulu namanya Karisma Pawirogo. Karisma Pawirogo, Solo Raya, berdiri provinsi, itu pun juga lebih dari 10, 20, 15 kabupaten kota. Coba di luar Jawa, satu provinsi berapa kabupaten? Kecil. Betul. 13, 14 gitulah. Kecil. Saya pernah loh, kalau provinsi punya 20 triliun, dibagi 35 kabupaten. Coba berapa? Pegawainya tinggal bagi per kabupaten aja. Selesai. Tapi sepanjang Pak Jul mewacanakan pembentukan provinsi, ada nggak yang sudah memberikan reaksi baik positif maupun negatif, Pak? Mayoritas ya saya tangkap itu positif. Positif ya? Positif. Cuma karena ini kan lebih kepada nuansa politik, gitu loh. Nah, para elit-elit politik itu yang banyak pihak sedang ditunggu bagaimana statementnya. Pak Presiden dulu wali kota Solo. Juga secara tersirat dulu juga pernah mengutarakan memang penting untuk membentuk Solo Raya. Mumpung beliau jadi presiden kan, kenapa tidak digagas supaya sejahtera. Jadi motifnya kesejahteraan ya? Motifnya kesejahteraan, memberikan peluang kepada bonus demografi bagi anak-anak itu kan tumbuh. Akan ada tempat bekerja yang menjanjikan ke depan. Kalau saya itu. Oke, Pak Jul, pertanyaan terakhir nih, Mas Jul. Anda kan sudah 2 kali periode jadi bupati, artinya udah nggak bisa lagi, ya kan? Selanjutnya mau ngapain setelah selesai jadi bupati Karanganyar? Saya ini kan orang politik. Orang politik kan usia 55. Itu tidak akan berhenti untuk berkiprah, memberikan kontribusi melalui jalur-jalur politik. Jadi kalau nanti 2024 tarung di Provinsi Jawa Tengah, maju nih? Kalau tarung saya belum berpikir, karena kan masih November. Skedulnya kan diawali dulu pilihan presiden DPR RI. Sangat mungkin saya akan mengambil jalur politik lewat kontestasi pemilihan anggota DPR RI. Anggota DPR RI dulu lolos, elektibilitas dan isi tasnya cukup, maju tarung gitu kan? Pinter juga ya Pak Ali. Tarung dulu di legislatif, tembus ya kan? Lihat elektabilitas dan isi tasnya. Politik itu kan seni aja ya. Kita lihat nanti pas momentumnya seperti apa, seni kemungkinannya kayak apa. Tapi tidak boleh lelah berbuat baik, tidak boleh lelah memberikan kontribusi pemikiran yang positif untuk generasi. Inilah cara berpikirnya politisi ya. Dari Partai Golkar. Demikian Tribuners, ngobrol gayeng kita dengan Bupati Karanganyar, Jawa Tengah, Bapak Juliat Mono. Beliau juga adalah seorang politisi dan menjabat Ketua DPD, Pak ya? Sekretaris DPD Golkar Karanganyar. Provinsi Jawa Tengah. Demikian Pak Jul, terima kasih banyak atas ngobrolnya. Salam sehat dan tetap semangat. Tetap semangat. Tribunnews.com keren. Mantap. Terima kasih. Saya Febi Mahendra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.